Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Muhammad Afan Maulana dengan NPM 2007051038. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran materi demokrasi Indonesia. Konsep dasar demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari penggalan kata dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Jadi demokrasi yang berarti pemerintahan rakyat. Salah satu pendapat terkenal dikemukakan oleh Abraham Lincoln di tahun 1863 yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Atau istilah dalam bahasa Inggrisnya government of the people, by the people, and for the people. Ini pemahaman tentang pilar demokrasi. Ada 10. Yang pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demokrasi dengan kecerdasan. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. 4. Demokrasi dengan rule of law. 5. Demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara. 6. Demokrasi dengan HAM. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. 10. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Pelaksanaan demokrasi. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia terdapat dari beberapa periode. Di sini periode 1945 sampai 1949, di mana pemerintahan Revolusi Kemerdekaan ini pelaksanaannya demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Jadi dari era reformasi ke era revolusi, orde baru ke ini zamannya orde baru. Sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara kesatuan tetap hidup. Macam-macam demokrasi. Menurut Septi Nurwijayanti dan Nani Prasetyaningsih, ini dikemukakan pada tahun 2009. Pada dasarnya demokrasi terdapat beberapa macam demokrasi. Macam-macam demokrasi yaitu negara-negara di dunia. Demokrasi parlementer adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan dalam legislatif lebih tinggi daripada eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri. Demokrasi terpimpin setelah dikeluarkannya dekret pada tahun 1959. Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Namun pada masa ini tidak sepenuhnya dilaksanakan. Presiden sebelumnya sudah mengeluarkan pernyataan tentang demokrasi terpimpin pada saat sidang Dewan Konstituante tahun 1956. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini menjadi macam-macam demokrasi yang ketiga. Masa ini presiden tetap mempunyai tugas dan wewenang sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan kekuasaan tidak terbatas. Ada konstitusi dan undang-undang di bawah yang membatasi. Presiden membentuk kabinet kerja yang bertanggung jawab kepadanya untuk membantu menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Dari beberapa jenis demokrasi yang diterapkan di Indonesia tersebut, demokrasi Indonesia tetap berpegang penuh pada Pancasila sebagai ideologi negara, karena Pancasila adalah ideologi negara yang utama Indonesia. Sebagai bukti bahwa demokrasi di Indonesia masih kokoh, sistem demokrasi ini juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi demokrasi. Satu sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintahan secara bebas, adil dalam pemilihan umum. Ini yang dilakukan kita setiap 5 tahun sekali, pemilihan presiden ataupun bupati. Memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara untuk dapat aktif berpartisipasi dalam politik dan sebagai warga. Memberikan perlindungan kepada hak asasi pada warga negara.
menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga tanpa ada pandang bulu. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959, periode kedua pemerintahan negara Indonesia merdeka berlangsung dalam rentang waktu antara tahun 1949 sampai 1959. Nah, pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Pertama, pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu itu, bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan juga berubah dari presidensil menjadi kuasi parlementer. Keduanya pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, periode pemerintahan ini bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada periode 1949 sampai dengan 1959 negara kita menganut demokrasi parlementer. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1999 sampai 1965, di mana ini Undang-Undang Dasar 1945 yang sementara. Kinerja Dewan Konstituente yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat pelik, yang sangat rumit. Negara dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti karena landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena hanya bersifat sementara. Selain itu, juga situasi seperti ini memberi pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan nasional yang sudah membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Jadi gampang karena proses politik yang sangat rumit pada saat itu, jadi ya kita tahulah gampang dipengaruhi oleh negara-negara luar yang ingin kembali menjajah negara kita walaupun sudah merdeka. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Visi utama pemerintahan Orde Baru. Di sini Orde Baru, tadi saya salah ya. Ini Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang NRI Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang dianggap telah menyimpang dari Pancasila yang sebelumnya tadi, yang proses politiknya sangat pelik. Era baru dalam pemerintahan yang kemudian dikenal dengan Orde Baru dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968 ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Yang sering posternya kita temui, sering lah ngeliat pasti posternya Soeharto piye enak zaman kuto. Nah, seperti itu. Era dengan konsep demokrasi Pancasila yang memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis. Nah dari periode 98 hingga sekarang, yaitu era reformasi. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode atau pada era reformasi. Demokrasi yang diterapkan pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila, melanjutkan yang dari yang pada Orde Baru. Diubah menjadi era reformasi, memperbaiki. Setahun kemudian, yaitu pada tanggal 7 Juni 1999 dilaksanakan pemilihan umum yang demokratis. Pertama, pemilu dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Sistem pemilu yang terus berkembang memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu. Bahkan puncaknya pada tahun 2004, rakyat bisa langsung memilih wakilnya di lembaga legislatif dan presiden atau wakil presiden
pun dipilih secara langsung. Nah, itu tadi penjelasan sedikit dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.